Kakek menikam cucunya dengan jarum. Kemudian mengeluarkan pisau dapur yang telah membakarnya di atas api. Lalu potong jari telunjuknya. Mengapa kakek ini begitu kejam? Ternyata pada tahun 2073, gen manusia bermutasi. Terus-menerus tampil kembar bahkan lebih. Jumlah orang kelebihan beban. Untuk mengatasi masalah ini, negara menetapkan bahwa setiap kehamilan hanya dapat disimpan untuk satu orang. Anak yang tersisa akan dibekukan. Tunggu beberapa ratus tahun setelah menyelesaikan masalah demografis, baru bisa keluar. Untuk kemudahan pemeriksaan, sekarang semua orang ketika pergi keluar, wajib memakai gelang eksklusif. Baik itu pergi ke sekolah atau pergi bekerja. Diperlukan untuk memindai kode verifikasi ID. Gadis tadi dan saudara perempuan lainnya adalah kembar 7. Mereka lahir di klinik swasta. Kakek tidak mau meninggalkan cucu-cucunya. Jadi dia menyuap dokter. Diam-diam membesarkan mereka di rumah. Untuk menanggapi pemeriksaan tak terduga, kakek membangun markas rahasia di kamar. Dia mengubah tempat tidur mereka menjadi rak buku. Dapat disembunyikan kapan saja. Biasanya juga latihan tanpa henti. Mereka adalah 7 orang yang persis sama. Untuk membedakan dari yang tertua ke yang termuda, kakek bernama dari Senin hingga Minggu. Untuk bisa hidup normal, kakek membuat setiap orang sebuah gelang. Di atas gelang, mereka semua juga memiliki identitas. Dia memberitahu mereka, hanya bisa keluar ketika tanggalnya cocok dengan namanya. Kalau tidak hanya bisa tinggal di rumah. Sejak hari itu, mereka bergiliran pergi ke sekolah. Ketika pulang, juga harus mengajar para suster lainnya. Semua yang terjadi hari ini. Anak-anak ini meskipun terlihat sama, namun, kepribadian dan minat mereka berbeda. Hari ini, kami ingin keluar dan mengambil kesempatan ketika saudara-saudari perempuan tidak memperhatikan. Menyelinap keluar untuk bermain skateboard. Ketika dia kembali, dia kehilangan satu jari. Kakek sangat tapah hati. Tapi demi tidak ketahuan, dia harus memanggil Senin datang. Harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Lalu dia mengambil pisau besar itu dan potong jari telunjuk mereka. Karena pengajaran ini, anak-anak tidak berani keluar sesuka hati lagi. 20 tahun kemudian, semua anak itu telah dewasa. Pekerjaan mereka bekerja sebagai manajer bank. Meskipun mereka masih bergiliran pergi bekerja, tapi mereka semakin bosan benci. Harus menekan kepribadian saya setiap hari. Harus memainkan peran seseorang yang tidak ada. Selain itu, mereka juga memiliki rahasia mereka sendiri. Akhirnya masalah terjadi hari ini. Hari ini hari Senin. Mereka memiliki pertemuan promosi yang sangat penting. Kakak Senin pergi bekerja seperti biasa. Tapi di lift, dia bertemu pesaingnya, Jerry. Dan kata-katanya membuatnya merinding. Saya sudah membidik Anda. Mungkinkah dia tahu rahasiaku? Malam ini, telah larut malam tapi Senin masih belum pulang. Mereka juga tidak bisa menghubunginya. Saudara-saudari perempuan mencari melalui locator. Mendeteksi bahwa locator dimatikan. Mungkinkah saudari kedua punya masalah? Kakak Selasa bingung. Kalau itu kebenaran, identitas Clara tidak akan ada lagi. Kemudian hidup mereka akan berakhir. Sampai Selasa, Suster Senin belum kembali. Selasa hanya bisa keluar untuk memeriksa. Tapi tidak ada memori hari kemarin. Bagaimana jika ketahuan? Tidak ada cara lain, hanya berimprovisasi. Ketika dia tiba di perusahaan, dia menemukan bahwa Senin dipromosikan kemarin. Menghadapi pertanyaan rekan kerja, dia bilang dia belum terbiasa. Dia pergi ke bar favorit Senin. Menemukan kemarin bahwa dia dan Jerry berdebat di sini. Sepertinya Senin yang hilang ada hubungannya dengan orang ini. Bersiap untuk menemukan Jerry. Tapi sekarang hal yang paling mereka takuti telah terjadi. Kakek bilang Selasa hanya bisa keluar hari Selasa. Karena ada 6 saudara-saudari perempuan yang identik. Mereka menggunakan identitas yang sama. Setiap hari mereka harus bergiliran pergi bekerja. Lalu berbagi kenangan satu sama lain. Mereka tidak boleh membuat kesalahan. Karena kalau diketahui bahwa mereka adalah kembar 7, mereka pasti akan dibunuh.
Tapi hari ini hal yang paling mereka takuti terjadi. Kakak Senin telah menghilang secara misterius. Clara juga dibawa ke depan direktur oleh seseorang dari Departemen Kesuburan. Sutradara sudah tahu tentang 4 saudara perempuan mereka. 7 anak. Apakah Anda tahu berapa banyak makanan dan air yang Anda ambil dari mulut orang lain? Baru hidup sampai hari ini. Setelah berbicara, lalu minta bawahannya mencungkil mata Clara. Malam itu, pembunuh Departemen Kesuburan membawa senjata datang ke tempat di mana mereka bersembunyi. Mereka buru-buru bersembunyi di ruang rahasia. Pembunuh menggunakan sebuah mata yang memindai ide. Pintu terbuka. Selanjutnya mereka pergi ke dinding yang ada ruang rahasia. Sepertinya sudah tahu sebelumnya. Dia mematikan sakelar di ruang rahasia di rak buku. Semua orang ditemukan. Saat ini, kakak yang menyukai olahraga aksi. Gunakan sepukul-pukulan untuk menjatuhkan si pembunuh. Mereka tertarik padanya. Saudari-saudari lainnya mengambil kesempatan ini untuk mencuri barang-barang dari meja. Bergegas maju bareng. Setelah beberapa saat bertarung, pada akhirnya, ketiga pembunuh itu dimusnahkan. Tapi sayangnya Minggu terkena peluru dan meninggal. Untuk mencari tahu siapa yang menyakiti mereka, Suster Rabu sendiri pergi mencari petunjuk. Sebelum keluar dia membawa kamera. Untuk semua orang mendiskusikan rencananya. Dia langsung pergi mencari Jerry. Tapi hal yang mengejutkan orang lain. Rahasia Jerry. Dia tidak tahu mereka lahir kembar 7. Itu adalah kakak yang menyembunyikan mereka. Diam-diam dengan uang untuk menyuap kepala Departemen Kesuburan. Hasil ini mengejutkan mereka. Apakah karena saudari Senin telah menyakiti mereka? Ketika bertanya, tadi sangka, Jerry tiba-tiba tertembak. Ternyata si pembunuh sedang mengejar datang. Rabu bersembunyi di toilet menjatuhkan 1 orang. Kemudian lari seperti yang diarahkan oleh para susternya. Masalahnya di sisi Kak Rabu belum menyelesaikannya. Ada suara ketukan di pintu lagi. Kamis dan Jumat pergi bersembunyi dulu. Saudara Sabtu membuka pintu untuk melihat. Itu penyidik dari Departemen Kesuburan. Awalnya, dia pikir dia akan ditangkap. Tapi tanpa diduga, dia hanya akan mengolok-olok mereka. Tapi tiba-tiba dia mencekik lehernya. Sabtu takut. Dia juga bingung, tidakkah kamu suka seperti ini? Ternyata salah satunya. Diam-diam memiliki hubungan dengan penyelidik Harry. Lebih dari itu, juga suka yang kekerasan. Untuk dengan mudah menghancurkan Harry. Harus mencari tahu siapa yang menjalin hubungan dengannya. Sabtu pulang bareng dia. Ambil kesempatan ketika mereka pergi. Para suster dengan cepat kembali untuk membantu Rabu. Sangat cepat Rabu telah bersembunyi teras. Tapi saat dia melompat di tengah udara, staf Departemen Kesuburan muncul di gedung lain. Dan mengeluarkan pistol dan menembaknya sampai mati. Menyaksikan Rabu dibunuh dengan matanya sendiri. 2 adik ini sangat ketakutan. Sabtu di sini menggunakan kecantikan. Diam-diam terhubung ke gelang Harry. Jumat adalah peretas yang sangat kuat di rumah. Gadis itu mengambil kesempatan untuk menyusup ke pengawasan internal Departemen Kesuburan. Menemukan bahwa ada seseorang yang terkunci di sana. Sepertinya ini Senin. Sabtu juga diselidiki. Orang yang berkencan dengan Harry adalah dia. Tapi belum selesai berbicara. Di belakang Sabtu muncul si pembunuh. Sayang, mereka masih belum sempat bersedih. Peluru asap juga dilemparkan ke dalam rumah. Staf Departemen Kesuburan datang lagi. Mereka berdua tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi baru setengah jalan, Jumat tiba-tiba menarik tangga dan kembali. Dia mengambil beberapa semprotan dan memasukkannya ke dalam microwave. Prasetel waktu. Kemudian tarik keluar saluran ventilasi. Lalu kirim semua dokumen ke dalam gelang Kamis. Di dalamnya ada semua kenangan 7 saudara perempuan yang hidup bersama. Setelah melakukan ini, waktu ledakan juga telah tiba. Dia dan para pembunuh mendapatkan kotak makan siang bersama. Kak Kamis benar-benar patah hati. Dia menemukan Harry untuk membalas dendam. Gadis itu mengira dia menyakiti saudara perempuannya. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka adalah saudara perempuan kembar 7. Saat ini Harry baru tahu. Pacarnya Senin
Sekarang dia masih terkunci di departemen kesuburan. Jadi mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelamatkan Senin. Dia berpura-pura membawanya ke ruang pembekuan departemen kesuburan. Tapi adegan di depan matanya membuatnya tercengang. Seorang wanita menusukkan jarum ke tangan anak itu. Dia akan dibekukan. Tapi di dalam tabung memuntahkan bunga api yang besar. Kamis tercengeng. Ternyata ini adalah rencana hibernasi dari departemen reproduksi. Ini adalah penipuan. Dia memfilmkan semua bukti. Kemudian menendang karyawan itu ke dalam insinerator. Langsung terbakar. Harry di luar juga selesai berurusan dengan dua penjaga keamanan. Dua mereka pergi ke ruangan tempat yang Senin dikunci. Menemukan bahwa ini bukan Senin. Ini Selasa dengan mata dicungkil. Dia baru mengatakan yang sebenarnya kepada mereka sekarang. Ternyata, Senin awal bekerja sama dengan Direktur Departemen Reproduksi. Dia menggunakan dana publik untuk mendukung direktur pemilihan. Direktur akan membantunya membekukan saudara-saudaranya yang lain. Untuk menjadikannya satu-satunya Clara. Kamis sangat marah. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Dia menyamar sebagai Clara lagi. Dia akhirnya bertemu Senin di kamar kecil. Senin melihat itu dan segera mengarahkan pistolnya ke arahnya. Dia akhirnya mengatakan alasan mengapa dia ingin membekukan adik-adiknya. Ternyata tahun-tahun ini adik-adiknya selalu menggacorkan semuanya. Kakak perempuan tertua harus menghadapi semua konsekuensinya. Dia telah sangat lelah. Identitas Clara awalnya miliknya. Tapi dia harus berbagi dengan 6 adiknya. Apalagi dia mencintai Harry. Agar mereka berdua bisa bersama, dia harus melakukan seperti itu. Kamis langsung bergegas mendekat. Mereka berdua berkelahi. Ada sebuah suara tembakan terdengar. Senin terbaring di genangan darah. Kamis menggunakan identitas Clara. Pergi ke upacara pidato direktur. Di sisi lain Selasa berpura-pura mengancam Harry. Paksa satpam buka pintu kamar. Setelah itu, dia juga berurusan kedua orang itu. Mereka diam-diam menyebarkan bukti. Di layar lebar upacara pidato ini. Sementara itu, Kepala Departemen di tempat kejadian. Dia memamerkan kontribusinya yang besar bagi kemanusiaan. Tapi sedetik setelah itu, gambar bayi yang terbakar muncul di layar. Melihat kejahatannya terungkap, dia takut hingga ketidakstabilan. Di sisi lain Senin sekarang juga telah bangkit. Menemukan kepala departemen. Ternyata menggunakan cara ini untuk membekukan adik-adiknya. Senin marah mengarah pistolnya ke arah kepala departemen. Tapi dia ditembak oleh keamanan. Di saat genting, Harry muncul dan menembak penjaga keamanan. Tapi Senin masih mati. Setelah mengklarifikasi kebenarannya, Kepala Departemen Kesuburan telah dihukum oleh hukum. Dan kebijakan kesuburannya juga telah dibatalkan. Anak-anak dikurung di pangkalan itu juga dibebaskan. Selasa dan Kamis tidak harus menggunakan nama panggilan mereka lagi. Mereka mengambil nama Tri dan Clara. Mereka juga mendapatkan kehidupan nyata mereka. Film berakhir di sini. Silakan ikuti saluran saya ya. Sampai jumpa lagi.